Saya Siti Nurfadilah akan berpidato pada acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa berdiri, duduk, serta tersenyum dengan sehat walafiat dengan menyambut momentum Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada tahun 1943 Hijriah. Salawat serta salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi dengan penuh kemukjizatan Al-Quran, Nabi yang Allah perjalankan melalui peristiwa Isra Mi'rajnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan seiring dengan seringnya kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, kita mendapatkan syafaatil uzma pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada tahun ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu dengan tanggal 27 Rajab 1943 Hijriah yang bertepatan dengan memperingati hari besar peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Yang meskipun sekarang negeri ini masih ditimpa cobaan dengan berat berupa wabah, namun semoga semangat diri kita, keluarga kita, dan umat terus terjaga selain meraih ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Berkisah tentang peristiwa yang sangat luar biasa bertajuk Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, maka kita kembali teringat tentang peristiwa pentingnya ibadah sholat. Nah, bagaimana tidak, sholat adalah ibadah yang paling spesial dan paling utama yang Allah perintahkan kepada Rasulullah dan kepada umat manusia. Nah, sebagai bukti dari keutamaan perintah tersebut, Allah Subhanahu wa taala menurunkan langsung wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, berbeda dengan wahyu-wahyu yang lainnya yang melalui malaikat Jibril. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk mengantarkan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kemudian dilanjutkan melewati 7 lapis langit sehingga ke Sidratul Muntaha. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang tercantum di dalam Quran surat An-Najm ayat 13-15 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ra'ahu nazalatul ukhra inda sidratul muntaha indaha jannatul ma'wa. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan sesungguhnya Allah Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lainnya, yaitu di waktu Sidratul Muntaha, di dekatnya ada surga, tempat tinggal. Quran surat An-Najm ayat 13-15. Jadi tidak hanya sekedar melewati langit, tetapi Allah juga menunjukkan kekuasaannya sebagai Tuhan yang maha agung, yang maha kaya dan maha terpuji. Nah, setelah melakukan perjalanan Mi'rajnya, Nabi Muhammad SAW melihat surga, neraka, dan Baitul Maqmur, yaitu menjadi kiblatnya para malaikat tersebut. Nah, itu bahwa bukti Allah
Subhanahu wa ta'ala, janji Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar nyata kepada kita. Nah, lalu bagaimana dengan kita, kisah kita sebagai umat akhir zaman pada hari ini? Ya, seiring dengan berkembangnya teknologi dan berlalunya zaman, tantangan maupun ujian pun di hidup kita itu sangat berat. Kita saksikan sendiri ya, masjid megah menjadi sangat banyak di kita, tapi jamaahnya itu sangat sedikit karena mereka tidak ingin melakukan sholat di masjid ataupun tidak mengutamakan sholat tersebut. Belum selesai juga sampai di sini. Semakin kesini perbedaan antara sesama muslim gara-gara perselisihan pendapat semakin melunjak dan membuat Islam seakan-akan bercerai-berai karena perkembangan zaman tersebut. Tapi tidak sedikit orang yang berdebat tentang sholat itu, tapi nyatanya mereka belum tentu melaksanakan sholat tersebut. Nah, jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kiranya apa sih yang salah dari hal tersebut? Nah, jadi yang salah itu tiada lain tiada bukan ialah manusia tersebut yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai manusia yang baik dan benar. Ia sangat betul sholatnya itu belum benar, belum bisa dengan hati, dan sholatnya itu belum benar-benar menghadirkan jasmani dan rohaninya untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sholat itu jadi kalau misalkan sholat kita sudah benar dari segi niatnya, dari segi syarat dan ilmunya, maka sungguh diri ini akan menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surat An-Kabut ayat 45 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahul akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un, yang artinya, dan sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan yang keji dan munkar, dan sesungguhnya mengingat Allah yaitu sholat adalah lebih besar daripada keutamaan ibadah-ibadah yang lainnya. Quran surat An-Kabut ayat 45. Hadirin yang berbahagia, pada peringatan Isra Mi'raj tahun 1943 ini, marilah kita sama-sama berupaya untuk memperbaiki sholat kita atau ibadah kita yang lainnya. Jadi memperbaiki sholat di sini tidak hanya sekedar menyempurnakan gerakan dan bacaannya, tetapi di sini menyempurnakan niat dan menjadikan sholat sebagai kebutuhan di dalam hidup kita. Karena teman-teman, dunia ini hanyalah persinggahan, maka sudah semestinya kita menyiapkan bekal yang banyak untuk di akhirat nanti. Saudara-saudara, teman-teman yang berbahagia dan saya cintai, demikianlah pidato singkat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Semoga bisa dipetik hikmah dan bisa menjadi pengingat untuk kita semua agar menjadi lebih baik ke depannya dan memperbaiki sholat dan ibadah-ibadah kita yang lainnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan di hati para hadirin, mohon maaf sebesar-besarnya, karena kebaikan hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan kesalahan datang dari saya sendiri selaku manusia yang tidak luput dari salah dan dosa. Demikian, terima kasih kepada hadirin yang sudah menyempatkan waktunya pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.